Selamat datang kembali di channel Anime Zone. One Piece yang sudah berjalan sangat lama sebagai sebuah manga atau anime, pastinya akan sangat ditunggu-tunggu bagaimana cerita dari kelompok bajak laut topi jerami ini berakhir. Hampir mencapai 1000 chapter dan 900 lebih episode untuk anime. Namun sang mangaka Eiichiro Oda belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berakhirnya petualangan dari Luffy dan kawan-kawan ini. Sempat tersebut dalam sebuah wawancara, Oda akan mengakhiri One Piece dalam 5 tahun lagi. Itu artinya sekira tahun 2025 nanti. Kita semua akan tahu ending dari cerita ini. Tapi tunggu dulu, terkadang Oda tidak selalu konsisten dengan ucapannya. Dari awal cerita One Piece, ia tidak memikirkan kalau manga ini akan sangat panjang dan bahkan tak menyangka bisa jadi seperti sekarang ini. Nah, itu artinya 5 tahun bagi Oda bisa saja 20 tahun lagi bagi kita semua. Kembali ke topik awal, jika cerita One Piece akan benar-benar berakhir, kira-kira hal apa saja yang akan terjadi pada Luffy dan kelompoknya? Bagaimana kondisi dunia pada akhirnya? Berikut Anime Zone akan membuat spekulasinya. Dan ingat, ini bukanlah sebuah teori, hanya berdasarkan opini pribadi saja dengan beberapa fakta yang mendasarinya. Baiklah, kita mulai anjim. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik lainnya seputar One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Perbudakan lenyap, semua suku hidup damai. Seperti yang sudah banyak disebutkan oleh para sesepuh ahli teori One Piece, Joy Boy disebut-sebut meninggalkan rahasia abad kekosongan yang memiliki keterkaitan janji Joy Boy dengan Putri Duyung atau Poseidon pada saat itu. Joy Boy berjanji untuk membawa penduduk pulau manusia ikan ke permukaan dengan kapal Noah yang telah dibuatnya. Meskipun ia dirasa telah gagal memenuhi janji tersebut dan menulis permohonan maaf di sebuah poneglyph. Kami merasa bukan hanya manusia ikan saja yang bisa hidup berdampingan dengan manusia lain, atau dengan kata lain naik ke permukaan. Zunisa mungkin juga akan berhenti berjalan dan menurunkan Pulau Ming sehingga mereka bisa berinteraksi dengan manusia lain. Tak hanya itu, penduduk Skypiea mungkin juga akan turun ke bumi dan berinteraksi dengan manusia di darat. Lalu, nanti di akhir One Piece, kedamaian antar suku dan ras akan tercapai dan perbudakan terhadap salah satu ras tidak akan terjadi lagi. Nah, kami rasa ketika poin untuk memenuhi janji Joy Boy kepada Poseidon, Luffy akan menjadi yang terdepan sebagai penerus Joy Boy. Pemerintah dunia runtuh, dosa Gorosei akan terkuak. Selama ini, tak ada seorang pun selain Gorosei yang mengetahui keberadaan Im Sama, dan tak banyak juga yang mengetahui segala hal terkait sejarah yang hilang. Kami merasa ketika sejarah abad kekosongan akhirnya terungkap, dosa-dosa pemerintah dunia dan Gorosei akan diketahui oleh umum, termasuk bagaimana mereka menyembunyikan Im Sama, penguasa sebenarnya dari pemerintah dunia. Masyarakat dunia akan meragukan kredibilitas pemerintah dunia sebagai penguasa dan akan banyak tuntutan untuk menjatuhkan Gorosei. Kami rasa pasukan revolusi mungkin akan bangkit menggantikan pemerintah dunia dengan Monkey D. Dragon sebagai pemimpin yang baru. Mengapa demikian? Sebab ada beberapa teori yang menyatakan bahwa raja dunia ini sebenarnya adalah orang-orang dari klan D. Nah, bisa jadi untuk kedepannya Dragon berhasil mengkudeta penguasa palsu yang ratusan tahun memerintah. Apapun yang terjadi di akhir One Piece pastinya tidak akan berbuah manis bagi pemerintah dunia atau Gorosei saat ini. Kematian beberapa karakter penting. Seperti biasa, kebanyakan ending dari sebuah cerita rasanya akan membutuhkan suatu pengorbanan. Dan mungkin itu juga berlaku di serial One Piece, di mana untuk mencapai ending yang epic akan banyak pengorbanan di mana-mana. Apalagi jika disebutkan kalau itu adalah peperangan akhir yang sudah pasti melibatkan banyak pihak. Nah, dari pola cerita tersebut, mungkin Oda akan mengorbankan beberapa karakter penting, entah itu untuk memuluskan jalan Luffy dan kawan-kawan, atau untuk membangkitkan emosi dari karakter utama, hingga akhirnya ia bisa menjadi lebih kuat lagi dan lagi.
Ingat, untuk menjadi lebih kuat, ada penderitaan yang harus dilalui. Sebagai contoh, kematian Ace yang membuat Luffy bertekad untuk menjadi semakin kuat, serta menuntut nakamanya untuk berlatih seperti dirinya. Begitu pula dengan kematian Roger dan Whitebird. Kematian kedua tokoh penting ini bukan semakin membuat perdamaian dunia, malah mereka menciptakan sebuah era baru untuk bajak laut di dunia. Jadi kami sendiri berharap bukan tokoh yang sangat populer dan memiliki kedekatan spesial dengan Luffy itu sendiri, seperti Shanks, Sabo, Law, dan yang lainnya. Bahkan admin sendiri berharap jika yang dikorbankan oleh Oda adalah kru topi jerami itu sendiri. Karena ada beberapa teori yang mengatakan bahwa kelompok topi jerami tak akan utuh hingga akhir nanti. Bisa saja yang akan dikorbankan adalah kru yang bisa digantikan seperti Chopper, Usopp, ataupun Brook. Jikalau itu terjadi, mungkin cerita One Piece akan menghasilkan drama serta konflik yang akan menguras emosi dari para penggemarnya. Bisa kita contohkan dari serial Naruto, yang di akhir peperangan sang mangaka mengorbankan sosok seperti Neji. Kemudian juga guru alis tebal, meskipun ia dapat dibangkitkan kembali namun dalam keadaan yang lumpuh. Seluruh impian kru topi jerami terwujud. Namun di satu sisi, impian dari seluruh kru topi jerami kemungkinan besar akan terwujud. Sanji akan menemukan All Blue. Zoro sudah melampaui Mihawk dan menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Nami menggambar peta terlengkap di dunia. Brook sudah pasti bertemu dengan Labun. Robin mengungkap Void Century atau abad kekosongan serta berhasil memecahkan semua misteri termasuk Will of D. Kemudian Chopper menciptakan obat yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Usopp akan menjadi kesatria lautan yang hebat. Franky berhasil menciptakan kapal untuk Raja Bajak Laut. Dan tentu saja Jinbe yang pada dasarnya tak punya impian apa-apa selain menemani Luffy berlayar. Ya, walaupun niat Jinbe juga ingin meneruskan cita-cita dari Ratu Otohime yang menginginkan perdamaian antara sesama ras di seluruh dunia. Namun tetap saja ia tidak memiliki cita-cita di awal. Sebagian besar impian kru topi jerami ada kaitannya dengan harta karun bernama One Piece. Jadi tentu saja impian mereka kemungkinan besar akan terkabul di akhir cerita One Piece. Luffy menjadi Raja Bajak Laut. Tentu saja yang satu ini tidak perlu diragukan lagi, dan bahkan bisa dibilang spoiler terbesar dari Oda sejak cerita pertama One Piece berjalan, yaitu Luffy akan menjadi Raja Bajak Laut. Nah, meski hal ini sudah pasti akan terjadi, namun kita belum tahu kapan dan hanya menunggu waktu saja sampai hal tersebut benar-benar terjadi. Walaupun definisi Raja Bajak Laut untuk Bakasencho ini memang berbeda dengan definisi Raja sebagai sang penguasa, tapi setidaknya kami yakin kalau Luffy akan diakui sebagai Raja Bajak Laut berikutnya di akhir cerita One Piece yang bahkan melampaui sang Raja Bajak Laut sebelumnya, Goldie Roger. Luffy kemungkinan akan berhasil mengalahkan semua Yonko termasuk Kurohige si Ompong yang dikatakan sebagai orang terdekat menuju Laugtail. Ketika Robin sebagai kru Luffy dari Ohara yang merupakan orang satu-satunya yang bisa memahami arti poneglyph berhasil menguak rahasia sejarah dunia, dan pada akhirnya Luffy akan diakui sebagai Raja Bajak Laut terkuat di dunia. Nah, itulah tadi pembahasan tentang 5 hal yang mungkin terjadi di akhir cerita One Piece. Perlu diingat, ini hanyalah sebuah spekulasi dan opini dari admin dan juga para sesepuh lainnya. Bukan bermaksud untuk mendahului cerita atau apapun itu. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.